Chapter 51. Yang Ye tidak pernah menyangka bahwa dia masih tidak dapat melukai hamba pedang ini setelah menyerang dengan cara seperti itu. Selain itu, telapak tangannya bahkan ditembus oleh hamba pedang sementara hamba pedang benar-benar mampu mengeksekusi seutas pedang Qi ke arahnya dalam proses mundur. Naluri bertarung seperti itu terlalu menakutkan. Yang Ye tidak punya waktu untuk berpikir sebelum dia meletakkan pedangnya secara horizontal di depan dadanya. Dentang. Pedang di tangan Yang Ye bergetar hebat, dan itu jelas menunjukkan betapa ganasnya untaian Qi pedang ini. Di bawah kekuatan besar yang ditransmisikan oleh untaian Qi pedang ini, Yang Ye dipukul sampai mundur berulang kali. Di sisi lain, saat ini pedang Qi menyebar, hamba pedang yang awalnya mundur tiba-tiba muncul di hadapan Yang Ye. Selain itu, pedang di tangannya muncul di sampingnya, dan pedang itu menusuk dengan sangat kejam ke arah dada Yang Ye. Itu bahkan tidak akan memberi aku kesempatan untuk mengatur napas. Saat dia melihat pedang itu menusuk sekali lagi, Yang Ye sedikit marah. Namun, dia merasakan sedikit kekaguman di dalam hatinya juga karena hamba pedang ini telah memahami kekurangan yang dia ungkapkan dengan sangat akurat. Selain itu, naluri tempur yang dimiliki oleh hamba pedang ini benar-benar sangat menakutkan. Meskipun dia merasa kagum, kekaguman Yang Ye tidak sampai membuatnya menyerah karenanya. Dia mengeksekusi Gale Steps dan melesat ke samping. Pada saat yang sama, seutas pedang emas Qi tiba-tiba muncul dari pedang Yang Ye, dan ditembakkan langsung ke pedang hamba. Hamba pedang tidak mengelak, dan pedang itu menebas ke arah pedang emas Yang Ye sebagai gantinya. Jelas, hamba pedang sangat menyadari bahwa selama itu memiliki kecepatan dan kekuatan, bahkan sehelai pedang Qi dapat ditebas untuk menyebar. Namun, hamba pedang telah meremehkan energi mendalam emas Yang Ye kali ini. Dentang. Dentang yang jelas dan merdu bergema. Untaian pedang emas Qi langsung menembus pedang hamba pedang, dan ditembakkan ke arah hamba pedang yang berdiri di belakang pedang. Hamba pedang tampaknya sedikit terkejut, dan sosoknya sedikit menegang. Namun, dengan cepat pulih dari keterkejutannya, dan sosoknya berputar dengan cara yang aneh untuk menghindari Qi pedang emas Yang Ye. Yang Ye sangat senang ketika dia menyadari bahwa Qi pedangnya sebenarnya sangat tangguh, dan dia segera dan tanpa henti mengayunkan pedang di tangannya dan jari-jari di tangan kirinya yang ditekan bersama untuk membentuk pedang, menyebabkan lebih dari 10 helai pedang Qi. Untuk menembak ke arah hamba pedang seperti badai. Yang Ye tidak memiliki sedikit pun kepercayaan diri untuk mengalahkan hamba pedang dalam pertempuran jarak tertutup, jadi dia hanya bisa menggunakan pedang Qi untuk menekannya, dan kemudian menemukan titik lemahnya dan memberikan serangan mematikan. Yang Ye berpikir seperti ini dan bertingkah seperti ini. Namun, cara berpikirnya bagus, namun kenyataannya brutal. Pada saat Yang Ye mengeksekusi untaian pedang Qi, hamba pedang juga telah mengeksekusi lebih dari 10 helai pedang putih Qi. Selain itu, untaian Qi pedang putih ini benar-benar ditembakkan ke setiap Qi pedang emas Yang Ye. Ketika dia melihat ini, senyum Yang Ye ungkapkan beberapa saat yang lalu langsung lenyap, dan wajahnya ditutupi dengan ekspresi yang sangat serius. Dia menyerang lebih dulu untuk mendapatkan keuntungan, dan dia yang pertama mengeksekusi untaian Qi pedang. Dalam keadaan seperti itu, hamba pedang masih bisa menggunakan banyak helai pedang Qi untuk memblokir Qi pedangnya sendiri. Apa maksudnya ini? Itu berarti bahwa kendali hamba pedang atas energi mendalam dan Qi pedang jauh melebihi miliknya. Bang! Pedang Qi dari kedua sisi bertabrakan, dan kemudian mereka langsung bergemuruh dan bubar. Yang Ye tidak lagi mengeksekusi pedang Qi, dan dia memegang pedang di tangannya saat dia menyerang dan menikam hamba pedang. Dalam hal energi mendalam, dia hanya berada di peringkat ke-8 dari alam fana, dan dia pasti tidak dapat dibandingkan dengan hamba pedang di alam surga pertama. Karena dia tidak bisa membandingkannya dalam hal pedang Qi atau pertarungan jarak dekat, maka dia hanya bisa mempertaruhkan nyawanya dan bertarung dengan putus asa. Yang Ye benar-benar meninggalkan pembelaannya. Kecepatannya sedikit lebih rendah dari hamba pedang, tapi tidak terlalu kalah. Ditambah dengan fakta bahwa dia sedang bertarung sementara sama sekali mengabaikan hidupnya sendiri dan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dia masih belum sepenuhnya tertekan seperti sebelumnya. Namun, dia membayar harga untuk ini juga. Dalam waktu singkat, pakaiannya sudah compang-camping, dan banyak bekas darah menutupi tubuhnya. Yang Ye tidak memperhatikan luka-luka itu. Dia hanya memiliki satu pikiran di benaknya, dan itu adalah bertarung, bertarung tanpa memperhatikan hidupnya. Kamu menusukku, lalu aku akan menusukmu juga. Mari kita lihat siapa yang tidak menghargai hidupnya. Pada saat ini, hamba pedang mengungkapkan cacat sekali lagi. Itu adalah hamba pedang yang memiliki naluri bertarung dan tidak memiliki emosi negatif, dan ini adalah keuntungan. Namun, dengan cara yang sama, itu tidak akan bertarung tanpa memperhatikan kehidupannya seperti yang ia lakukan. Jadi, ketika kedua pedang mereka hendak menusuk satu sama lain, itu akan memblokir pedang Yang Ye terlebih dahulu sebelum mencoba untuk menusuk Yang Ye lagi. Justru karena inilah Yang Ye menjadi semakin ganas dan semakin tidak memperhatikan hidupnya saat dia bertarung. Selain itu, Yang Ye memperhatikan bahwa energi mendalam emas di dalam tubuhnya tiba-tiba mulai mengalir perlahan, dan itu memperbaiki luka di tubuhnya.
Penemuan ini menyebabkan Yang Ye sedikit bersemangat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa energi mendalam emas benar-benar akan memperbaiki tubuhnya sendiri, dan ini menyebabkan dia bertarung lebih tanpa rasa takut. Sejak ujian luar pengadilan dimulai, 2 hari telah berlalu. Dalam waktu 2 hari ini, tidak hanya jumlah orang di luar pagoda hamba pedang tidak berkurang, tetapi malah meningkat secara konstan. Bahkan sampai-sampai beberapa tetua pelataran luar telah datang juga. Hanya ada 2 orang yang tersisa dalam pagoda hamba pedang sekarang. Salah satunya adalah Yang Ye dan yang lainnya adalah Jiang Yuan. Meskipun Yang Ye bertahan di dalam pagoda sampai sekarang, semua orang mengabaikannya. Karena pikiran semua orang telah terpusat pada super jenius itu, Jiang Yuan. Sekarang, tidak peduli apakah Yang Ye atau King Sui yang telah maju ke alam surga pertama, mereka ditutupi oleh cahaya Jiang Yuan. Saudara Huo, bahwa Jiang Yuan benar-benar naik ke tingkat ke-17 dengan kultivasi di peringkat ke-9 dari alam fana. Itu adalah sesepuh pelataran luar yang menanyakan pertanyaan ini. Dia berusia sekitar 40 tahun, dan dia dipanggil Chen Feng. Dia adalah salah satu penatua yang bertanggung jawab atas assignment hall. Awalnya, dia tidak tertarik dengan ujian ini, tetapi dia tidak bisa duduk diam lebih lama ketika dia mendengar bahwa seseorang sebenarnya mampu naik ke level 17 sementara di peringkat ke-9 dari alam mortal. Cao Huo menyisir jenggotnya dan berkata sambil tersenyum, tentu saja, seorang ahli alam surga pertama berusia 16 tahun. Jika sekte pedang kita memupuknya dengan baik, maka dengan bakat dan potensinya yang alami, dia pasti bisa mendapat peringkat di peringkat Ascension berikutnya. Petik 2. Chen Feng mengangguk sambil tersenyum ketika dia mendengar ini, dan dia berkata, tidak buruk, tidak buruk. Aku awalnya berpikir bahwa tidak ada jenius yang mengerikan akan muncul di antara murid pelataran luar kali ini, namun aku tidak pernah menyangka bahwa seseorang akan benar-benar muncul. Langit benar-benar bagus untuk sekte pedang aku. Benar, siapa orang lain di dalam pagoda? Petik 2. Cao Huo tidak berbicara, dan Elder Qian yang berdiri di samping berkata dengan tergesa-gesa, itu Yang Ye. Yang Ye yang kamu semua gunakan sebagai contoh negatif ketika kamu mengajar murid. Saat itu, aku mengatakan bahwa bakat alami Yang Ye tidak buruk, tapi kamu semua tidak mempercayai aku. Sekarang, dia masih di dalam pagoda, jadi dia setidaknya ada di lantai 15. Katakan padaku, apakah seseorang yang mampu naik level 15 itu jenius? Petik 2. Elder Qian sedikit puas saat dia berbicara, dan dia tampak seperti seseorang yang mabuk oleh kesuksesan. Namun, itu bukan salahnya. Pada saat itu, Yang Ye dan dia telah menderita banyak ejekan dari para tetua pelataran luar lainnya, dan jika bukan karena kehadiran seorang jenius yang mengerikan seperti Jiang Yuan, maka kemampuan Yang Ye untuk bertahan sampai sekarang akan menjadi tamparan langsung ke wajah untuk semua tetua pelataran luar ini. Tidak mungkin, kan? Chen Feng jelas sedikit ragu, dan dia berkata, pada saat itu, dia bahkan tidak bisa menjadi seorang yang mendalam setelah 1 tahun penuh. Selain itu, aku masih ingat bahwa dia telah direduksi menjadi murid buruh, namun apakah dia bisa bertahan di dalam pagoda begitu lama? Petik 2. Elder Qian tertawa dingin. Dia secara alami tidak akan memberitahu orang tua ini bahwa Yang Ye memiliki 5 elemen energi mendalam. Cao Huo tersenyum pahit di samping dan berkata, Saudara Qian benar, anak itu, Yang Ye, benar-benar ada di dalam pagoda, dan sungguh mengejutkan aku bahwa dia bisa bertahan begitu lama. Namun, jangan berpuas diri dengan Saudara Qian. Meskipun dia tidak buruk, dia jauh lebih rendah dari Jiang Yuan dan King Sui. Petik 2. Aku kira tidak. Penatua Qian keberatan dan berkata, bakat alami Jiang Yuan dan King Sui tidak buruk. Tapi Yang Ye juga tidak kalah. Belum lagi tidak ada yang tahu siapa sebenarnya yang berada di level 19. Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, Penatua Qian langsung merasa sedikit menyesal. Ketika dia melihat Cao Huo menggunakan Jiang Yuan untuk meremehkan Yang Ye, dia sedikit tidak senang, dan dia secara tidak sengaja mengucapkan kata-kata seperti itu. Cao Huo langsung tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Dia tertawa beberapa saat sebelum dia berkata, Saudara Qian, apakah kamu berani bertaruh dengan aku? Kami bertaruh siapa yang berada di level 19. Aku akan bertaruh peti pedang aku, peti pedang Earth Ballet itu. Bagaimana menurut kamu? Para tetua pelataran luar lainnya di samping terkejut ketika mereka mendengar Cao Huo. Formasi pedang Earth Ballet Cao Huo terkenal di sekte pedang. Peti pedangnya berisi 36 pedang tingkat kuning bermutu tinggi. Selain itu, Master Talisman bahkan telah menuliskan teknik formasi pedang tingkat mendalam kelas menengah di dalamnya. Saat digunakan untuk melawan musuh, 36 pedang akan langsung membentuk formasi pedang, dan kekuatannya hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Elder Qian sedikit terkejut. Dia juga tidak pernah membayangkan bahwa Cao Huo benar-benar akan bertaruh dengan peti pedang yang diperlakukan Cao Huo seperti harta yang berharga. Bagaimanapun, peti pedang itu bahkan lebih penting dari nyawanya bagi Cao Huo. Biasanya, dia bahkan tidak akan mengizinkan para tetua pelataran luar untuk melihatnya. Penatua Qian mengangkat kepalanya untuk melirik pagoda hamba pedang,
dan kemudian dia melirik Cao Huo yang memiliki ekspresi menggoda di seluruh wajahnya. Elder Qian tahu bahwa jika dia tidak setuju dengan taruhan tersebut, maka orang tua ini pasti akan mengejeknya di masa depan. Apa yang kamu mau dari aku? Elder Qian berbicara dengan suara rendah. Cao Huo berseri-seri saat mendengar ini, dan dia berkata, Saudara Qian, kamu harus tahu betapa berharganya peti pedang itu. Jika aku menang, maka aku tidak menginginkan yang lain. Aku hanya ingin pedang bertuliskan Profound Rank kelas menengah milikmu. Bagaimana menurut kamu? Semua tetua di sekitarnya langsung menggelengkan kepala setelah mendengar Cao Huo. Cao Huo ini benar-benar berani bermimpi. Pedang bertuliskan Elder Qian terkenal di antara para tetua pelataran luar di sekte itu juga. Tidak hanya itu pedang tingkat mendalam kelas menengah, tetapi juga bertuliskan prasasti amplifikasi oleh Master Jimat. Dapat dikatakan bahwa dengan pedang bertulis yang dimilikinya, kekuatan Elder Qian meningkat setidaknya 30%. Dada Elder Qian naik dan turun dengan cepat, dan dia jelas marah. Sama seperti Cao Huo, pedang bertuliskan itu bahkan lebih penting daripada nyawanya baginya. Bagaimanapun, di bawah pengaruh pengasuhan yang dia berikan dalam dantiannya selama lebih dari 10 tahun, itu sudah membentuk sedikit hubungan dengannya. Ditambah dengan prasasti yang dimilikinya, menurutnya pedang ini sudah menjadi bagian dari dirinya. Jika dia kehilangan pedang ini, maka kekuatannya akan turun setidaknya beberapa level. Jadi, bagaimana mungkin dia berani bertaruh dengan pedang ini? Tepat ketika dia hendak menolak, suara yang jelas dan merdu terdengar dari belakang mereka berdua. Ya ampun, aku berani bertaruh denganmu. Kamu benar-benar berani meremehkan pekerja kecil itu. Petik 2. Chapter 52. Tidak lain adalah Baoer yang mengucapkan kata-kata ini. Demi menyenangkan si kecil, dia akan mencari di seluruh talisman Peak. Langit tidak mengecewakan Bao, dan dia akhirnya menemukan harta karun kakeknya. Sekarang, begitu dia mendapatkan harta karun ini, dia akan bergegas dengan tidak sabar untuk mencari Yang Ye. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Yang Ye berpartisipasi dalam ujian luar pengadilan. Ini menyebabkan Baoer yang tidak dapat melihat anak kecil itu pada saat pertama merasa sedikit tidak senang. Demi bisa melihat anak kecil itu secepat mungkin, dia dengan santai menarik murid pelataran luar dan meminta murid itu untuk membawanya ke pagoda pelayan pedang. Tepat ketika dia tiba di sini, dia mendengar kata-kata Cao Huo, dan ini membuatnya merasa lebih tidak senang. Karena dia bisa memandang rendah pekerja kecil itu, tetapi tidak ada orang lain yang bisa. Selain itu, pekerja kecil itu adalah adik laki-lakinya, dan sebagai kakak perempuan dari pekerja kecil itu, bagaimana dia bisa membiarkan orang lain memandang rendah adik laki-lakinya? Jadi, pada saat ini, Baoer menatap Cao Huo dengan tatapan yang sangat bermusuhan. Semua pemuda lain di sekitarnya sedikit terkejut ketika mereka melihat bahwa seorang gadis kecil benar-benar berani memanggil sesepuh pelataran luar sebagai kakek tua. Karena sesepuh pelataran luar adalah ahli di kerajaan raja. Jika bukan karena gadis kecil itu masih muda dan sangat imut, beberapa dari pemuda ini hampir tidak dapat menahan diri untuk tidak memarahinya. Pada saat berikutnya, beberapa pemuda itu merasa sangat beruntung karena mereka tidak bertindak seperti itu. Karena ketika para tetua pelataran luar yang paling tinggi pendapatnya melihat gadis kecil itu, ekspresi serius mereka yang semula langsung menjadi sedikit aneh. Pertama, mereka mengungkapkan kejutan yang ekstrim, dan kemudian berubah menjadi ekspresi yang sangat pahit. Pada akhirnya, mereka sangat memaksakan senyum di wajah mereka. Baoer, apa yang kamu lakukan di sini? Cao Huo tersenyum, dan itu sangat dipaksakan. Baoer mendengus dingin dan berkata, ya ampun, bukankah kamu mengatakan ingin bertaruh? Baoer akan bertaruh denganmu. Petik 2. Ketika mereka melihat iblis perempuan kecil sedang mencari masalah dengan Cao Huo, semua tetua pelataran luar di samping buru-buru menyingkir dan menjaga jarak tertentu dari Cao Huo. Lelucon apa? Adakah yang berani menyinggung iblis perempuan kecil ini? Cao Huo mengutuk di dalam hatinya ketika dia menyadari tindakan mereka, dan kemudian dia berkata sambil tersenyum, aku bercanda. Aku hanya bercanda sebelumnya. Sama sekali tidak ada taruhan sama sekali. Petik 2. Beraninya dia bertaruh dengan Baoer. Karena tidak peduli dia menang atau kalah, itu tetap tidak baik untuknya. Baoer jelas tidak berniat untuk melepaskan Cao Huo, dan matanya menyipit saat dia berkata, ya ampun, apa kau merendahkan Baoer? Ketika dia menyadari iblis betina kecil itu sepertinya hampir marah, mata Cao Huo menyipit, dan dia mengerang dengan getir di dalam hatinya. Jika aku tahu ini akan terjadi, maka aku tidak akan menyebutkan taruhan itu apapun yang terjadi. Sementara itu, Penatua Qian tampak menikmati kemalangan Cao Huo dan berkata, tepat sekali, Cao Huo, apakah kamu meremehkan Baoer? Para tetua lain di samping buru-buru menimpali, dan mereka secara bersamaan berdiri di sisi Bao. Mata Cao Huo hampir bisa menembakkan api saat dia menatap sesepuh pelataran luar ini. Mereka mendorong aku ke dalam wajan. Sementara itu, Baoer berkata, ya ampun, jangan bertingkah seperti itu, Bao tidak akan membuatmu tidak senang. Bagaimana dengan ini? Jika Baoer kalah,
maka Bauer akan meminta kakek untuk menuliskan formasi pedang lain di peti pedangmu itu, dan jika kamu kalah, maka kamu hanya perlu memberikan peti pedang itu padaku. Bagaimana menurut kamu? Nyata, mata Cao Huo berbinar, dan dia berbicara dengan sedikit bersemangat. Dada pedangnya sudah memiliki formasi pedang di atasnya, dan jika formasi pedang lain tertulis, maka mic-nya dan nilai setidaknya akan berlipat ganda. Yang terpenting, Bauer menyebut kakeknya, dan semua orang mengenal kakeknya. Dia adalah Master Jimat Surga. Prasasti Master Talisman Surga benar-benar hanya bisa kebetulan karena keberuntungan. Bukan hanya Cao Huo, bahkan sesepuh lain di sampingnya pun tergerak oleh ini. Jika harta karun kegelapan yang mereka miliki ditorehkan oleh Master Jimat Surga, maka kekuatan tempur mereka benar-benar dapat meningkat pesat. Namun, mereka semua masih tidak mengambil inisiatif untuk bertaruh dengan Bauer karena Bauer meminta mereka untuk bertaruh dan mereka meminta Bauer untuk bertaruh adalah konsep yang sangat berbeda. Jika kakek Bauer salah paham dan berpikir bahwa beberapa dari mereka telah menipu Bauer, maka mereka akan benar-benar berada dalam masalah besar. Bao menatap Cao Huo dengan ketidaksenangan dan berkata, apakah Bao akan menipumu? Belum lagi itu hanya formasi pedang, dan kakek bisa menyelesaikannya dengan mudah. Petik 2. Baiklah, aku akan bertaruh. Kali ini, tidak ada jejak ekspresi bermasalah di wajah Cao Huo. Sebaliknya, dia tersenyum sangat cemerlang. Sementara itu, tatapan sesepuh lainnya ke arah Cao Huo membawa sedikit rasa iri. Jika Cao Huo menang, maka dia akan mendapat keuntungan besar, dan jika Cao Huo kalah, bisakah Cao Huo kalah? Bukannya mereka meremehkan Yang Ye, dan itu justru karena mereka tahu betapa sulitnya level 19 itu. Bisakah seorang yang mendalam di peringkat ke-8 dari alam fana naik ke tingkat ke-19? Belum lagi mereka, bahkan Elder Qian yang dekat dengan Yang Ye tidak benar-benar percaya itu mungkin. Satu-satunya orang yang percaya itu adalah Bauer. Sebenarnya, Bauer sama sekali tidak tahu tentang level 19, dan alasan dia bertaruh dengan Cao Huo hanyalah karena dia dekat dengan Yang Ye. Itu hanya alasan yang sederhana. Mengenai menang atau kalah, dia tidak mementingkan itu karena semua pikirannya terfokus pada bocah kecil itu. Pada saat ini, Yang Ye tidak menyadari bahwa Bauer telah bertaruh padanya dengan orang lain, dan bahkan jika dia tahu, dia tidak akan berminat untuk memperhatikannya. Pada saat ini, seluruh tubuh Yang Ye penuh luka sementara pakaiannya sudah compang-camping. Namun, lawannya, sang hamba pedang, tidak dalam kondisi yang jauh lebih baik. Tubuhnya juga tertutup banyak luka, dan itu hanya lebih kecil dari jumlah di tubuh Yang Ye. Yang Ye tidak tahu berapa lama dia akan bertarung dengan hamba pedang. Yang dia tahu adalah bahwa sedikit kecerobohan akan membuat hamba pedang mengakhirinya dengan satu serangan pedang. Yang bisa dia lakukan hanyalah berkonsentrasi sepenuhnya dan melawan hamba pedang sampai mati sementara sepenuhnya mengabaikan hidupnya sendiri. Tak perlu dikatakan, pertempuran hidup dan mati adalah yang terbaik yang memungkinkan seseorang tumbuh dengan cepat. Sampai saat ini dalam pertempuran, tidak hanya teknik pedang dasar Yang Ye menjadi semacam naluri baginya, dia secara bertahap akan terbiasa dengan kecepatan hamba pedang. Meskipun dia masih dalam posisi yang kurang beruntung, dia tidak dalam keadaan yang menyedihkan. Selain itu, dia bahkan memaksa hamba pedang mundur beberapa kali. Ini memungkinkan Yang Ye untuk membuktikan cara berpikirnya sekali lagi, dan cara berpikir ini adalah bahwa hanya pertempuran hidup dan mati yang dapat membuat seseorang tumbuh dengan cepat dan menjadi kuat. Yang Ye percaya bahwa jika dia melawan versi dirinya dari sebelum dia memasuki pagoda hamba pedang, maka versi dirinya itu pasti akan benar-benar hancur dalam pertempuran. Tanpa dia sadari, 4 jam lagi telah berlalu. Yang Ye berangsur-angsur berpindah dari posisi yang kurang beruntung menjadi setara dengan hamba pedang. Keduanya bertukar pukulan berulang kali, dan suara logam yang bertabrakan adalah satu-satunya melodi di level ini. Setelah 6 jam berlalu, Yang Ye benar-benar menempati posisi yang menguntungkan, dan hamba pedang benar-benar ditekan oleh Yang Ye. Itu seperti situasi ketika Yang Ye baru saja memulai pertempuran dengan hamba pedang ini, dan satu-satunya perbedaan adalah bahwa peran telah dipertukarkan. Setelah berjuang untuk waktu yang lama, Yang Ye tidak hanya tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan, dia malah menjadi semakin bersemangat, dan dia merasa semakin energik. Karena dia menyadari bahwa selama pertempuran dengan hamba pedang, kekuatannya meningkat dengan sangat cepat. Sekarang hanya pemahamannya tentang teknik pedang dasar yang diperdalam, dia bahkan menjadi sangat familiar dengan gerakan Sword Servant. Kenali musuh seperti halnya orang mengenal dirinya sendiri. Yang Ye sudah benar-benar melihat melalui gerakan hamba pedang dan kebiasaannya ketika menyerang, jadi dia menempati posisi yang menguntungkan dan benar-benar menekan hamba pedang dalam pertempuran. Para hamba pedang di pagoda memiliki kelebihannya sendiri, namun mereka juga memiliki kekurangan. Itu terutama tergantung pada lawan dari Sword Servant. Jika lawannya adalah salah satu dari pemuda yang relatif lemah, maka kekurangannya tidak akan terungkap karena ia memiliki naluri bertarung yang sangat luar biasa dan tidak memiliki emosi negatif. Semua ini adalah kelebihannya. Namun, jika bertemu lawan seperti Yang Ye, maka kekurangannya akan terungkap.
Misalnya, Yang Ye dapat meningkatkan kekuatannya dalam pertempuran dan menjadi lebih kuat, sedangkan hamba pedang tidak mampu melakukan ini. Budidaya dan naluri tempurnya ditetapkan pada tingkat tertentu, dan jika tidak dapat menangani Yang Ye segera, maka itu pasti akan menderita. Ini bisa dikatakan sebagai kelemahan hamba pedang. Jika tidak, jika seorang ahli alam surga pertama manusia yang memiliki naluri tempur hamba pedang melawan Yang Ye, maka Yang Ye pasti akan kalah. Karena sementara Yang Ye meningkat, lawannya akan meningkat juga, dan sementara Yang Ye menjadi terbiasa dengan gerakan dan kebiasaan lawannya juga akan melakukan hal yang sama. Dalam keadaan seperti itu dan ditambah dengan fakta bahwa budidaya Yang Ye lebih rendah, pasti tidak mungkin bagi Yang Ye untuk mendapatkan kemenangan. Jadi, keuntungan dan kerugian dari hamba pedang tergantung pada lawannya. Jika seseorang lebih kuat, maka hamba pedang akan dipenuhi kekurangan, dan jika seseorang lemah, maka hamba pedang akan tercakup dalam poin kuat. Setelah 2 jam berlalu, pada titik waktu tertentu, Yang Ye meraih cacat mematikan dari hamba pedang, dan dia mengabaikan nyawanya saat dia menikam pedangnya melalui dada hamba pedang. Namun, dia membayar harga untuk ini juga karena dada kirinya telah ditusuk oleh pedang hamba pedang juga. Yang Ye menghela nafas lega saat dia menatap hamba pedang yang secara bertahap menyebar, dan kemudian dia duduk di tanah dan terengah-engah. Pertempuran ini bisa dikatakan sebagai pertempuran paling sulit yang pernah dia lakukan sepanjang hidupnya, dan bahkan pertempuran dengan serigala abu-abu tidak terlalu sulit. Karena selama pertempuran dengan serigala abu-abu, dia bisa melarikan diri ketika situasinya tidak bagus, tapi dia tidak bisa melarikan diri ke sini. Dia hanya bisa bertarung sampai mati di sini. Setelah beristirahat sampai waktunya hampir habis, Yang Ye membuka matanya dan melirik dada kirinya. Pendarahan di sana sudah berhenti, dan hanya ada bekas luka kecil yang tersisa di sana. Itu sudah baik. Eksistensi macam apa sebenarnya pusaran kecil di dalam tubuhku? Yang Ye berbicara dengan suara rendah sambil menatap luka itu. Tak perlu dikatakan, energi mendalam emas yang diciptakan oleh pusaran kecil terlalu menakutkan. Tidak peduli apakah itu digunakan untuk memulihkan atau menyerang, itu sangat efektif. Tidak apa-apa, aku akan menyeberangi jembatan itu saat aku sampai di sana. Yang Ye tidak memikirkan lebih jauh tentang ini. Dia melihat sekilas ke tangga, lalu duduk bersila dan mulai memulihkan luka di bagian lain tubuhnya. Level ke-19 sudah sangat menakutkan, jadi seberapa hebat level ke-20 itu? Chapter 53. Seorang super jenius yang sebanding dengan wanita iblis itu telah muncul di sekte. Tidak ada yang tahu siapa yang mengucapkan kata-kata ini, tetapi itu menyebabkan seluruh pelataran luar sekte pedang mendidih karena kegembiraan. Beberapa murid pelataran luar yang awalnya tidak tertarik dengan ujian pengadilan luar telah bergegas ke pagoda hamba pedang, dan bahkan sampai-sampai beberapa murid dan tetua dalam kultivasi pintu tertutup telah diseret oleh teman mereka masing-masing. Untuk sementara waktu, area di luar pagoda hamba pedang sangat ramai dengan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seorang ahli alam surga pertama pada usia 16. Cek-cek. Jiang Yuan di dalam pagoda hamba pedang benar-benar pantas menjadi jenius paling luar biasa di kota sungai salju selama 100 tahun terakhir. Petik 2. Ya, aku hanya berada di peringkat ke-6 dari alam fana pada usia 16 tahun, namun dia sudah berada di alam surga pertama. Perbandingan benar-benar menjijikkan. Petik 2. Ada beberapa orang di dunia ini yang disebut sangat jenius. Sekte pedang kami sudah memiliki wanita iblis, sekarang ia juga memiliki Jiang Yuan. Sekte pedangku akan segera bangkit. Petik 2. Ada juga murid buru itu, Yang Ye. Dia mampu bertahan di dalam pagoda begitu lama, dan itu cukup untuk menunjukkan kekuatan dan bakat alaminya. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, maka dia, Jiang Yuan, dan King Sui akan berpartisipasi dalam peringkat Ascension berikutnya. Petik 2. Hidup benar-benar penuh suka duka. Ketika dia diturunkan menjadi murid buru hari itu, aku bahkan akan menertawakannya dengan beberapa murid lainnya. Aku tidak pernah menyangka bahwa dalam waktu sesingkat itu, dia sudah melampaui kita semua. Petik 2. Ya, aku tahu tentang dia juga. Ketika seorang instruktur teknik membimbing aku dalam suatu teknik, dan aku tidak belajar dengan serius, sesepuh itu bertanya apakah aku ingin menjadi Yang Ye kedua. Jika dia menanyakan pertanyaan seperti itu sekarang, aku pasti akan mengatakan bahwa aku bersedia. Petik 2. Jadi bagaimana jika bakat alaminya tidak buruk? Dia pasti akan menjadi seperti aksesori dengan Jiang Yuan menjadi pusat perhatian. Petik 2. Adik laki-laki, kata-katamu terdengar seperti membawa rasa iri. Namun, itu juga benar. Setelah kemunculan wanita iblis itu, semua jenius lainnya di peringkat pengadilan luar meredup dibandingkan dan tidak dapat membuat nama untuk diri mereka sendiri. Kali ini, ada Jiang Yuan, sehingga suster muda King Sui yang baru saja maju ke alam surga pertama dan murid buru ini hanya dapat menjadi kontras baginya. Ketika dia menyadari bahwa semakin banyak orang yang datang, dan sekitarnya menjadi semakin ramai, Cao Huo tersenyum pahit dan menggelengkan hatinya. Orang-orang ini sebenarnya mengabaikan kultivasi mereka sendiri demi melihat seorang jenius. Namun,
dia tidak menghentikan mereka karena jika dia mendengar berita seperti itu, maka dia pasti akan bergegas juga. Ya ampun, kapan pekerja kecil itu keluar? Sementara itu, Baoer memandang Cao Huo sambil bertanya dengan sedikit ketidaksabaran. Dia sudah menunggu lama, dan jika kakek ini tidak mengatakan bahwa Yang Ye akan mendapatkan keuntungan dari berada di dalam pagoda, dia pasti sudah lama memasukinya dan menyeretnya keluar. Saat dia menatap iblis perempuan kecil di hadapannya, Cao Huo merasakan kepalanya sedikit sakit. Sebenarnya, dia sangat ingin tahu mengapa iblis perempuan kecil ini bisa berhubungan baik dengan Yang Ye. Selain itu, dia bahkan sepertinya mematuhi semua yang dikatakan Yang Ye. Ya ampun, aku mengajukan pertanyaan. Pekerja kecil akan baik-baik saja di sana, kan? Baoer sedikit khawatir. Cao Huo buru-buru berkata sambil tersenyum, tentu saja. Itu adalah formasi ilusi yang ada di dalam pagoda, jadi dia akan baik-baik saja meskipun dia mati di dalam pagoda. Adapun mengapa dia masih belum keluar, aku juga tidak terlalu yakin. Namun, aku perkirakan dia akan segera keluar. Petik 2. Cao Huo baru saja selesai berbicara ketika simbol pagoda hamba pedang berkedip, dan kemudian sesosok tubuh diteleportasi. Dia keluar, murid buru itu telah keluar. Saat dia mendengar suara para murid di samping, Cao Huo berkata sambil tersenyum, lihat, dia telah keluar. Tiba-tiba, suara Cao Huo berhenti tiba-tiba karena sekelilingnya terlalu sepi, dan iblis perempuan kecil itu telah melontarkan tatapan bermusuhan padanya lagi. Cao Huo secara naluriah melihat ke samping. Dia memperhatikan bahwa semua orang termasuk tetua di sisinya menjadi sangat pendiam, dan mereka tampak seperti melihat hantu. Cao Huo mengerutkan kening dan melihat ke arah sosok yang telah diteleportasi itu, dan sosoknya langsung membeku di tempat saat dia melihat penampilan orang itu. Pemandangan aneh muncul di luar pagoda. Suara keributan di sekitar telah lenyap sementara semua orang menjadi sangat tenang, dan bahkan sampai mereka bisa dikatakan terperangah. Jiang Yuan menggelengkan kepalanya dengan kuat, dan dia membuka matanya saat perasaan pusing di benaknya lenyap. Dia juga tercengang saat melihat pemandangan di depan matanya. Semua orang menatapnya, mereka menatapnya tanpa berkedip, dan itu membuatnya bingung. Tidak lama kemudian, senyum cemerlang muncul di wajah Jiang Yuan, dan dia berpikir di dalam hatinya. Itu pasti karena hasil aku terlalu luar biasa, dan itu mengejutkan semua orang. Benar, aku adalah ahli alam surga pertama, dan aku bahkan telah melewati level ke-15. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Ketika dia berpikir sampai di sini, Jiang Yuan berdiri, dan kemudian dia berjalan ke Cao Huo dan menangkupkan tinjunya sebelum dia berkata, tetua, aku melewati tingkat 15. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, suara Jiang Yuan tenang, tetapi kebanggaan yang terungkap di wajahnya sangat jelas. Saat dia mendengar Jiang Yuan, Cao Huo akhirnya sadar kembali. Dia tidak menjawab Jiang Yuan, dan dia hanya menatap pagoda hamba pedang seolah-olah dia akan kehilangan jiwanya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Haha, sementara itu, tawa keras terdengar tiba-tiba. Itu tidak lain adalah Elder Qian yang tertawa terbahak-bahak. Pada saat dia melihat itu adalah Jiang Yuan yang diteleportasi keluar dari pagoda, jantungnya berdebar keras, dan sekarang, ketika dia mendengar Jiang Yuan, dia menjadi lebih percaya diri. Saat ini, dia menggunakan tawanya untuk melampiaskan kegembiraan di hatinya. Hasil ini benar-benar mengejutkan semua orang. Terutama para tetua itu. Seorang yang mendalam di peringkat ke-8 dari alam fana telah tiba di tingkat ke-19. Gagasan macam apa ini? Ada yang senang, ada yang kaget, ada yang bingung, dan ada yang cemas. Pada saat ini, Jiang Yuan sangat bingung. Dia benar-benar bingung. Karena sorak-sorai, tatapan pemujaan, dan upaya untuk menjilatnya yang dia bayangkan tidak pernah terjadi. Para tetua telah mengabaikannya, dan para murid di sekitarnya menatap aneh padanya. Berhentilah bertanya-tanya dan angkat kepalamu untuk melihat nomor di pagoda. Tepat pada saat ini, King Sui yang telah maju ke alam surga pertama telah berjalan ke sisi Jiang Yuan dan mengejeknya. Sejujurnya, dia sangat terkejut ketika melihat Jiang Yuan, dan seperti yang lainnya, dia akan berpikir bahwa Jiang Yuan yang berada di level 19. Jelas, semuanya salah. Namun, dia dengan cepat bisa menerimanya setelah keterkejutannya. Karena dibandingkan dengan Jiang Yuan, dia lebih suka berdiri di sisi Yang Ye tanpa alasan lain selain karakter sendirian. Jiang Yuan tidak keberatan dengan nada suara King Sui, dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke pagoda. Ketika dia melihat dua karakter besar, Si Jiu, di pagoda, mata Jiang Yuan langsung terbuka lebar. Setelah itu, ekspresi wajahnya sangat berwarna. Orang yang cemas secara alami menyebut Liu Qingyu. Pada saat dia melihat Jiang Yuan, dia tidak terkejut tetapi terkejut. Dia tidak pernah memikirkan Jiang Yuan, dan dia terus menghitung berapa lama Yang Ye berada di dalam pagoda. Tak perlu dikatakan, beberapa hari ini tidak diragukan lagi merupakan siksaan baginya, dan setiap jam Yang Ye tinggal di dalam pagoda itu seperti bentuk penyiksaan baginya. Karena semakin lama Yang Ye bertahan,
maka semakin besar kekuatan dan potensinya. Sekarang saya tidak menyiksa lagi, dan itu adalah malapetaka. Murid-murid lain di sekitarnya yang diberi peringkat di peringkat pengadilan luar melirik Liu Qingyu. Ketika mereka melihat Liu Qingyu mengepalkan tinjunya dengan erat dan memiliki ekspresi suram, mereka semua menggelengkan kepala di dalam hati. Ini adalah contoh sempurna dari pacaran dengan kematian. Namun, ini memungkinkan mereka semua untuk memahami sebuah prinsip, dan itu adalah untuk tidak pernah meremehkan musuh mereka atau memberi musuh mereka kesempatan. Jika tidak, Liu Qingyu adalah contoh terbaik dari konsekuensinya. Pada saat ini, Liu Qingyu dipenuhi dengan penyesalan juga, penyesalan yang ekstrim. Jika dia tahu Yang Ye akan mencapai prestasi seperti itu, dia akan mengabaikan segalanya untuk membunuh Yang Ye pada hari itu. Sayangnya, semuanya sudah terlambat sekarang. Belum lagi apakah dia akan bisa membunuh Yang Ye, selama dia berani bergerak melawan Yang Ye, maka para tetua sekte pedang sama sekali tidak akan mengampuni dia. Liu Qingyu tidak terus menonton. Dia melirik dalam-dalam ke pagoda hamba pedang sebelum dia berbalik dan pergi. Dia tidak tertarik untuk mengetahui dengan pasti level apa Yang Ye naik sekarang karena dia harus memikirkan cara untuk berurusan dengan Yang Ye. Karena dia tahu bahwa dengan permusuhan antara klan Liu dan Yang Ye, maka jika Yang Ye meningkat dalam kekuatan dan status dalam sekte pedang, maka Yang Ye sama sekali tidak akan mengampuni klan Liu-nya. Sekarang, dia harus berpikir tentang bagaimana meredam ancaman semacam itu sebelum menjadi dewasa. Setelah dia bermeditasi selama lebih dari 2 jam waktu di tingkat 19, Yang Ye membuka matanya yang tertutup rapat, dan gumpalan kegembiraan muncul di matanya. Dia berkata, aku tidak pernah menyangka bahwa pertempuran ini akan benar-benar memungkinkan aku untuk naik ke peringkat ke-9 dari alam fana. Pertarungan hidup dan mati benar-benar bermanfaat. Petik 2. Ya, setelah pertempuran sebelumnya, dia sudah menjadi mendalam di peringkat ke-9 dari alam mortal, dan peningkatan kekuatannya memungkinkan dia untuk menjadi lebih percaya diri dalam kemampuannya untuk berurusan dengan hamba pedang di tingkat berikutnya. Yang Ye berdiri dan meregangkan anggota tubuhnya, dan dia mengangguk dengan puas ketika dia mendengar retakan terpancar dari seluruh tubuhnya. Jika dia melawan hamba pedang alam surga pertama dari sebelumnya sekali lagi, maka dia pasti tidak akan menggunakan begitu banyak waktu untuk mencapai kemenangan. Karena kultivasinya tidak hanya meningkat, bahkan kekuatan fisiknya telah mencapai peningkatan yang jelas. Yang Ye tidak ragu untuk dengan cepat melangkah ke tangga menuju lantai 20. Saat ini, dia dipenuhi dengan niat bertempur. Yang Ye tiba di level 20, dan dia langsung tertegun di tempat ketika dia melihat lawannya. Setelah itu, matanya menyipit sementara ekspresinya menjadi lebih berat daripada saat dia menghadapi hamba pedang di alam surga pertama. Chapter 54. Lawan sebelum Yang Ye bukanlah seorang hamba pedang, tapi badak hitam pekat. Badak itu sangat besar. Tingginya sekitar 3 meter sementara sosoknya sekitar 4-5 kali ukuran Yang Ye, dan memiliki mata seukuran kepalan tangan. Ciri paling mencolok yang dimilikinya adalah 2 tanduk di kepalanya. Panjang tanduknya sekitar setengah meter. Terutama bagian tepi dan ujung tanduknya, terlihat cahaya mengerikan yang menyebabkan jantung seseorang terasa dingin. Mereka seperti 2 pedang tajam yang memancarkan tekanan berat dan menindas. Selain 2 kula pada badak, Yang Ye juga takut dengan sisiknya yang hitam pekat. Tubuhnya ditutupi dengan baju besi skala yang seperti baju besi, dan berdasarkan ketebalannya, Yang Ye tidak perlu menyentuhnya untuk mengetahui seberapa keras itu. Binatang kegelapan peringkat raja, badak skala gelap. Pagoda ini benar-benar menganggapku tinggi. Saat dia menatap raksasa di depannya, Yang Ye tersentak saat dia mengungkapkan gumpalan ekspresi pahit. Seorang ahli alam surga pertama dengan kekuatan yang tidak dilebih-lebihkan sama sekali sangat tangguh, dan Yang Ye sudah mengalaminya sendiri. Namun, King Rank Dark Beast dengan kekuatan yang tidak dilebih-lebihkan sama sekali bisa digambarkan sebagai menakutkan. Lagi pula, di wilayah selatan, Dark Beast biasanya menghancurkan Profounders manusia di ranah kultivasi yang sama. Terutama jika manusia yang belum mencapai alam roh. Karena pertahanan fisik manusia tidak bisa dibandingkan dengan Dark Beast sama sekali. Terutama ketika beberapa Dark Beast memiliki kemampuan bawaan. Jadi, jika manusia melawan Dark Beast dari ranah kultivasi yang sama dalam pertarungan jarak dekat, manusia tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Tentu saja, ini mengecualikan beberapa jenius mengerikan kelas atas. Manusia hanya memperoleh keuntungan ketika mereka mencapai alam roh karena ahli manusia di alam roh dapat mengubah energi mendalam menjadi sayap, terbang di udara, dan melakukan pertempuran di udara. Selain itu, para ahli di alam roh bahkan memiliki beberapa kemampuan khusus. Dengan kemampuan spesial ini dan kemampuan bertarung di udara, mereka mampu menghindari kerugian saat melawan Dark Beast. Sekarang, Yang Ye tidak hanya harus melawan Dark Beast, dia harus melawan salah satu yang merupakan 2 ranah budidaya di atas kultivasinya sendiri. Kesulitan untuk mencapai ini jelas. Yang Ye tertawa dengan ejekan diri sendiri. Hari itu, aku berani melawan Dark Beast peringkat 9 sementara di peringkat ke-7 dari alam mortal. Sekarang, itu hanya King Rank Dark Beast,
jadi apa yang perlu ditakuti? Selain itu, bukankah aku merindukan pertempuran? Bukankah raksasa di hadapanku ini lawan yang sangat baik? Setelah meluruskan pemikirannya, ekspresi Yang Ye saat dia menatap badak tidak pahit seperti sebelumnya, dan malah sangat tenang. Namun, dia tidak berani gegabah. Dia menarik napas dalam-dalam, dan pedangnya miring ke bawah saat energi mendalam di dalam tubuhnya melonjak dengan cepat ke arah pedangnya. Seiring dengan energi mendalam yang melonjak tanpa henti ke pedang, tidak hanya menjadi berwarna emas, itu bahkan memancarkan cahaya samar. Pada saat tertentu, mata Yang Ye tiba-tiba terfokus, dan dia menebaskan pedang ke arah Darkscaler Rhino di depannya. Teknik pedang perpecahan energi. Yang Ye berteriak dengan suara ganas saat untaian pedang emas Qi yang ganas ditembakkan secara eksplosif dari atas pedangnya. Pedang Qi itu seperti sambaran petir, dan itu tiba di hadapan badak skala gelap dalam waktu 2 napas. Pada saat Qi pedang Yang Ye ditembakkan, badak skala gelap juga bergerak. Itu tidak menghindari pedang Qi, dan itu menyerang ke depan dengan cepat sebagai gantinya dan bergerak untuk bertabrakan dengan pedang Qi. Bang! Pedang emas Qi menebas kepala badak. Namun, tidak hanya itu tidak terluka, itu meledakkan pedang Qi Yang Ye sebagai gantinya. Selain itu tidak melambat sama sekali karena berubah menjadi bayangan hitam yang menabrak Yang Ye. Kelopak mata Yang Ye berkedut ketika dia menyadari bahwa pedang emas Qi sebenarnya tidak mempengaruhi badak sama sekali. Pertahanannya bahkan lebih tangguh dari yang aku bayangkan. Yang Ye tidak punya waktu untuk berpikir lebih jauh. Dia menuangkan energi mendalamnya ke pedangnya sebelum dia menepukkan kaki kanannya dengan ringan ke tanah, dan kemudian sosoknya melonjak ke langit. Dia memegang pedang di tangannya dan menebasnya ke arah Darkscaler Rhino yang menyerangnya. Dentang. Pedang menebas kepalanya, menyebabkan percikan api ke sekitarnya, dan kekuatan yang datang dari badak skala gelap itu sendiri menyebabkan wajah Yang Ye menjadi suram. Pada saat berikutnya, kekuatan besar ini meledakkan Yang Ye terbang, dan dia terbang lebih dari 10 meter sebelum dia menabrak dinding dengan keras. Yang Ye mengabaikan darah vital yang bergolak di tubuhnya saat dia buru-buru berdiri, dan begitu dia melakukannya, dia melihat bayangan hitam sudah tiba di hadapannya. Murid Yang Ye mengerut. Meskipun tubuh fisiknya tangguh, bagaimana mungkin dia berani bertabrakan dengan Raja Raksasa Binatang Kegelapan? Dia mengeksekusi Gale Step secara naluriah, dan dia bergerak 6 meter ke samping untuk menghindari bertabrakan dengan Darkscaler Rhino. Namun, pada saat berikutnya, badak skala gelap melakukan perubahan aneh dan menyerang Yang Ye sekali lagi. Kecepatan yang luar biasa. Dark Beast yang lincah. Yang Ye sedikit terkejut saat melihat Darkscaler Rhino menyerang sekali lagi padanya. Kecepatan dan kegesitan Dark Beast ini telah melebihi ekspektasinya. Dia tidak berani ceroboh, dan dia mengeksekusi Gale Steps sekali lagi. Namun, dia tidak mengelak kali ini, dan sebagai gantinya dia menyerang ke depan untuk bertemu badak skala gelap dalam pertempuran. Dia memanfaatkan strategi yang dia gunakan melawan Colossal Python King di Cool Breeze Gorge. Dia tidak melawannya secara langsung, dan dia bergerak dengan gesit di sekitarnya sambil mencari kesempatan untuk menyerang. Setelah 1 jam berlalu, tidak hanya Yang Ye gagal mendapatkan hasil apapun, dia hampir ditusuk oleh tanduk badak skala gelap pada banyak kesempatan. Karena kecepatan dan reaksi King Rank Dark Beast ini jauh lebih baik daripada Colossal Python King, dan meskipun sosoknya sangat besar, itu tidak merepotkan sama sekali. Selain itu, pembelaannya hanya menyebabkan Yang Ye berada di ambang keputusasaan. Dia telah menebaskan serangan yang tak terhitung jumlahnya ke tubuh Darkscaler Rhino, namun itu tidak menyebabkan kerusakan pada Darkscaler Rhino. Sebaliknya, lengannya menjadi mati rasa karena kekuatan yang dipancarkan kembali kepadanya dari benturan dengan sisik badak skala gelap. Teknik pedang tidak berguna melawan Darkscaler Rhino saat memasuki pertempuran jarak tertutup tidak berbeda dengan mendekati kematian, dan bahkan bergerak dengan gesit sambil mencari kesempatan untuk menyerang tidak membuahkan hasil. Adapun berkelahi sambil mengabaikan hidupnya, selama tidak ada yang salah dengan otak Yang Ye, dia sama sekali tidak akan melakukan itu. Kekuatan yang tangguh dan pertahanan yang sempurna. Yang Ye benar-benar dalam masalah kali ini. Dia tidak tahu bahwa ketika dia mengalami neraka di sini, seseorang di luar pagoda mengalami keadaan yang lebih buruk. Orang itu tidak lain adalah Penatua Cao Huo. Saat dia menatap Bauer yang mengulurkan tangan kecilnya sambil menyeringai padanya, Cao Huo berada dalam situasi yang sulit. Dia benar-benar tidak ingin memberikan peti pedang itu kepada Bauer karena dia telah menghabiskan bertahun-tahun poin kontribusi dari sekte itu untuk menukar 36 pedang peringkat kuning bermutu tinggi di dalam peti pedang. Terutama prasasti di peti pedang, dia akan membayar harga yang sangat mahal untuk menyewa master jimat untuk menuliskan itu. Bisa dikatakan bahwa peti pedang bukanlah hanya sesuatu yang dia gunakan untuk melindungi hidupnya sendiri, itu adalah tabungan seumur hidupnya. Dia benar-benar tidak mau memberikannya kepada Bauer begitu saja. Namun, dia tahu bahwa jika dia berani untuk menarik kembali kata-katanya, maka kecuali dia meninggalkan sekte pedang, dia pasti akan menderita konsekuensi yang mengerikan. Pada saat ini, isi perut Cao Huo telah berubah menjadi hijau karena penyesalan. Jika dia tahu bahwa Jiang Yuan adalah orang yang tidak berguna,
maka dia tidak akan menyebutkan taruhan itu apapun yang terjadi. Nah, ini adalah contoh sempurna dari menyakiti diri sendiri dengan perbuatannya sendiri. Elder Qian juga menyesal. Dia menyesal tidak menerima taruhan Cao Huo. Jika dia bertaruh dengan Cao Huo, bukankah dia akan mendapatkan harta karun lain yang bisa melindungi hidupnya? Sayangnya, tidak ada pil penyesalan di dunia ini, jika tidak, keduanya pasti akan membeli satu. Geser, berhenti ragu-ragu dan cepat serahkan peti pedang. Bauer memberi isyarat dan berbicara dengan sedikit ketidaksabaran. Ekspresi Cao Huo berubah tanpa batas. Tepat saat dia mempertimbangkan apakah dia harus melarikan diri, dia mendengar Bauer berkata, "Geser, kamu tidak akan berpikir untuk menarik kembali kata-katamu, kan?" Ketika dia berbicara di sini, Bauer merasa itu sangat mungkin, dan dia menatap Cao Huo saat dia berkata, "Aku tahu bahwa tidak ada di antara kalian semua orang tua di pelataran luar yang baik. Aku akan memberitahu kakekku dan memintanya untuk tidak menulis untuk kakek di pelataran luar." Petik 2. Sekarang, itu serius. Senyuman menggoda di wajah semua tetua pelataran luar yang menonton pertunjukan telah lenyap, dan tatapan mereka ke arah Cao Huo berubah menjadi bermusuhan. Feng Yu berkata, "Saudara Huo, terimalah kekalahanmu. Karena kau kalah, berikan peti pedang itu pada Bauer. Jangan kehilangan muka untuk kita semua para tetua pelataran luar." Petik 2. Tepat, bukankah itu hanya peti pedang? Saudara Huo, cepat serahkan. Jangan merusak reputasi kami para tetua pelataran luar. Petik 2. Brother Huo, izinkan aku memberitahu kamu bahwa jika kamu berani menarik kembali kata-kata kamu, jangan salahkan kami semua karena tidak memberi kamu wajah apapun. Tepat sekali. Cepat serahkan peti pedang. Jangan membuat Bao marah. Untuk beberapa waktu, semua tetua mulai berperan sebagai polisi baik dan polisi jahat untuk membuat Cao Huo menyerahkan peti pedang. Ekspresi Cao Huo benar-benar tidak sedap dipandang. Apa yang kalian semua maksud dengan itu hanya peti pedang? Apa maksudmu aku akan kehilangan muka untuk para tetua pelataran luar? Cao Huo benar-benar ingin menamparkan semua orang yang tidak tahu malu ini sampai ke Grand Myriad Mountains. Bukankah kalian semua hanya takut pada kakek iblis perempuan kecil itu? Apa kalian semua harus berbicara dengan kemarahan yang benar? Mereka semua memilih untuk mengabaikan ekspresi Cao Huo yang tidak sedap dipandang. Lelucon apa? Pelataran luar telah memberikan kesan buruk pada iblis perempuan kecil ini di masa lalu, dan iblis perempuan kecil adalah seseorang yang akan menyalahkan semua orang atas kesalahan satu orang. Selain itu, mencoba berbicara tentang fakta dan alasan dengan iblis perempuan kecil itu sama sekali tidak mungkin. Jadi, mereka hanya bisa mengorbankan Cao Huo. Pada akhirnya, di bawah tatapan bermusuhan dari semua tetua pelataran luar dan Bauer, wajah Cao Huo berkedut tanpa akhir saat dia menarik peti pedang. Dada pedang lebih dari 1 meter panjang dan lebar 2 telapak tangan. Itu sangat besar dan benar-benar hitam pekat, dan satu set simbol aneh bisa dilihat di depannya. Bauer mengabaikan ekspresi sedih Cao Huo dan menyeringai saat dia menerima peti pedang darinya. Setelah itu, dia mengukurnya sebentar sebelum dia berkata, "Tidak ada yang hebat tentang itu. Jika itu adalah formasi pedang Earth Ballet yang dibentuk dari pedang peringkat mendalam dan tulisan formasi pedang oleh kakek aku, maka itu bisa dianggap tidak buruk." Petik 2. Sebelum Cao Huo bisa mengatakan apapun, dia terus memukulnya lagi. "Lihatlah peti pedangmu ini. Aku tidak akan mengatakan apa-apa tentang 36 pedang sampah ini karena aku tahu kamu miskin. Tetapi aku harus mengatakan sesuatu tentang prasasti ini. Lihat simbol ini, tandanya lemah dan redup. Ini jelas hasil karya talisman master yang tidak kompeten, dan tekniknya bahkan lebih rendah dari teknik aku. Singkatnya, peti pedang milikmu ini adalah sampah. Namun kamu sebenarnya sangat enggan. Bauer merendahkanmu." Petik 2. Cao Huo marah sampai dadanya naik dan turun dengan keras. Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Demi tidak mati karena amarah, Cao Huo berbalik dan pergi. Semua tetua lainnya menyaksikan Cao Huo pergi dengan belas kasihan, lalu mereka menatap Bauer dan menggelengkan kepala. Mereka benar-benar ingin mengatakan, "Gadis kecil yang kaya, apa menurutmu semua orang sekaya kalian semua talisman masters?" Namun, mereka semua dengan sangat cerdas tutup mulut karena mereka mungkin dipandang rendah sekali lagi jika mereka berbicara. Bauer tidak memperhatikan Cao Huo yang sudah marah sampai pergi. Dia menatap peti pedang di tangannya, dan matanya bersinar saat berkata, "Meskipun peti pedang ini benar-benar sampah, tidak buruk bagi pekerja kecil untuk menggunakannya. Ya, begitu dia keluar, aku akan menggunakan peti pedang ini sebagai ganti anak kecil itu, hehe." Petik 2. Chapter 55. Di saat kecerobohan, Yang Ye terpaksa bertabrakan langsung dengan badak skala gelap, dan hasilnya jelas. Yang Ye terlempar terbang tanpa keraguan, dan kemudian dia melakukan pertemuan intim dengan dinding. Yang Ye menyeka darah di sudut mulutnya saat dia dengan cepat berdiri kembali, dan kemudian kaki kanannya menepuk tanah dengan ringan. Dia mengandalkan kekuatan balasan dari ini untuk melayang ke udara untuk menghindari badak skala gelap yang sudah tiba sebelum dia. Saat dia menghindari Dark Scalerino,
Yang Ye memanfaatkan kesempatan ini untuk turun ke belakang Dark Scalerino. Yang Ye tidak membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Dia memegang pedangnya dengan kedua tangan sebelum energi mendalamnya langsung melonjak ke pedang, dan kemudian dengan cepat dia menikamnya ke punggung badak skala kegelapan. Dentang. Dentang bergema-bergema di udara, dan tangan Yang Ye terasa mati rasa. Dia tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa dia masih belum mampu menembus pertahanan Dark Scalerino. Tepat ketika dia bermaksud untuk menyerang sekali lagi, badak skala gelap tiba-tiba melayang ke udara, dan kemudian membalikkan tubuhnya di udara sebelum turun dengan cepat. Berdasarkan situasi saat ini, badak skala gelap bermaksud menekan Yang Ye sampai mati. Yang Ye ngeri, dia bahkan tidak ragu-ragu untuk menamparkan tangan kanannya ke punggung badak skala gelap, dan dia mengandalkan kekuatan dari ini untuk pergi. Bang! Tubuh Dark Scalerino yang seperti gunung jatuh ke tanah, dan seluruh level bergetar seolah-olah itu adalah gempa bumi. Kelopak mata Yang Ye berkedut saat dia merasakan getaran keras dari tanah. Jika dia selangkah lebih lambat, maka tidak peduli seberapa tangguh tubuh fisiknya, dia mungkin akan menjadi tumpukan bubur. Pada saat ini, Yang Ye benar-benar merasakan ketidakberdayaan yang dalam. Raksasa di depannya benar-benar tanpa cacat. Itu memiliki kekuatan yang luar biasa, pertahanan abnormal, dan kecepatan yang tidak lemah sama sekali. Bagaimana aku bisa melawannya? Pada saat ini, dia benar-benar ingin bertanya kepada orang yang telah lulus level ini tentang bagaimana tepatnya orang itu mencapainya. Jika dia bisa mengandalkan sumber kekuatan eksternal seperti jimat kekuatan bermutu tinggi, maka Yang Ye yakin akan kemampuannya untuk menerobos pertahanan badak. Namun, masalahnya adalah dia tidak bisa mengandalkan sumber kekuatan eksternal di sini, jadi Yang Ye benar-benar merasa sedikit tidak berdaya. Tepat pada saat badak skala gelap berdiri, alis Yang Ye tiba-tiba menyatu, dan kemudian untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, matanya tiba-tiba bersinar. Tepat setelah itu, dia mengungkapkan ekspresi kesal dan berkata, "Teman kecil, kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal?" Saat dia berbicara, Yang Ye menyerbu dengan cepat, dan dia berubah menjadi angin kencang yang menyerang badak skala gelap yang baru saja berdiri. Iya, beberapa saat yang lalu, anak kecil yang tertidur di dalam vortex dantiannya telah bangun. Setelah itu, si kecil memberitahunya tentang kelemahan Dark Scalerino. Ini menyebabkan Yang Ye merasa senang dan tertekan. Dia senang karena akhirnya dia memiliki harapan untuk mengalahkan badak skala gelap, dan dia tertekan karena bocah kecil yang tidak dapat diandalkan itu sebenarnya baru memberitahunya sekarang. Jika anak kecil itu memberitahunya sedikit lebih awal, apakah dia akan jatuh ke dalam keadaan yang menyedihkan? Namun, dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan anak kecil itu sekarang. Dia hanya punya satu pikiran sekarang, dan itu adalah mengalahkan Raja Raksasa Binatang Kegelapan ini. Yang Ye meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Saat Dark Scalerino baru saja berdiri, Yang Ye sudah tiba sebelumnya. Reaksi Dark Scalerino terhadap hal ini sama sekali tidak lambat. Sosoknya yang sangat besar segera melesat dengan keras ke arah Yang Ye, dan itu menekan ke arah Yang Ye seperti gunung yang sangat besar. Tepat pada saat mereka akan bertabrakan, kaki Yang Ye menekuk saat dia tiba-tiba berlutut ke tanah, dan dia meluncur di tanah di bawah Dark Scalerino. Yang Ye tidak berani melewatkan kesempatan ini, dan dia memegang pedang yang dipenuhi dengan cahaya keemasan saat dia tiba-tiba mengangkatnya ke arah perut badak hitam. Mendesis. Ujung pedang menembus kulit Dark Scalerino. Namun, Yang Ye bahkan tidak memiliki kesempatan untuk merasa bahagia ketika dia menyadari bahwa ujung pedang tidak dapat bergerak lebih dalam sama sekali, dan badak skala gelap sebenarnya bermaksud untuk melompat ke udara untuk melepaskan pedangnya. Yang Ye kaget, dan dia tidak berani ragu. Energi mendalam di seluruh tubuhnya melonjak menjaga pedang seperti semburan, dan kemudian dia menggunakan semua kekuatannya untuk tiba-tiba memutar pedang di tangannya. Mendesis. Kali ini, pedangnya tidak terhalang lagi. Itu menembus perut Dark Scalerino sampai hanya gagang pedang yang tersisa di luar. Terlebih lagi, pada saat ini, tubuh Dark Scalerino baru saja melompat ke udara, tetapi sudah agak terlambat. Tubuh Dark Scalerino menghilang perlahan. Saat dia melihatnya lenyap, Yang Ye terbaring di tanah, dan dia menyeka keringat dingin di dahinya saat dia berkata di dalam hatinya, betapa beruntungnya. Ya, kemenangan ini benar-benar bisa dianggap sebagai keberuntungan. Jika bukan karena si kecil memberitahunya tentang titik lemah Dark Scalerino, maka selain mengakui kekalahan, dia tidak akan punya pilihan lain. Selain itu, titik lemah dari Dark Scalerino ini tidak dapat dianggap sebagai titik lemah karena energi mendalam emasnya dan kekuatan fisik di seluruh tubuhnya hanya mampu menembus kulitnya. Tak perlu dikatakan, jika kekuatan dan kecepatannya sedikit lebih rendah, maka dia mungkin akan hancur berantakan. Setelah mengalami pertempuran ini, Yang Ye memahami banyak hal. Pertama, kekuatan fisik dan pertahanan sangat penting. Sebelumnya, jika kekuatan fisiknya sendiri tidak tangguh, maka tubuhnya mungkin akan hancur karena satu tabrakan dengan badak skala gelap, dan mustahil baginya untuk meraih kemenangan. Jadi, Yang Ye telah memutuskan bahwa dia pasti akan melatih tubuhnya.
Dengan energi mendalam emas, dia percaya bahwa dalam hal peningkatan pertahanan fisik dan kekuatan, dia akan dapat memperoleh hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Hal kedua yang dia pahami adalah bahwa kecepatan itu tidak maha kuasa. Setidaknya, itu tidak terlalu efektif melawan Dark Beast. Sama seperti badak skala gelap sebelumnya. Kecepatannya sudah sangat cepat, dan dia mampu melakukan beberapa puluh serangan terhadap Dark Scale Rhino dalam beberapa saat. Namun, itu sia-sia. Dia tidak dapat menembus pertahanan Dark Scale Rhino tidak peduli berapa banyak serangan yang dia lakukan dengan pedang. Jadi, dia masih harus meningkatkan kekuatannya karena hanya ketika kekuatan yang lebih kuat digabungkan dengan kecepatan akan mampu menjadi ancaman bagi Dark Beast. Jika tidak, jika dia melawan Dark Beast King Reng, maka dia hanya bisa menderita pemukulan. Hal ketiga yang dia pahami adalah bahwa dia tidak cukup terampil dalam penggunaan teknik. Teknik pedang perpecahan energinya sama sekali tidak dapat mempengaruhi hamba pedang di level 19 atau badak skala gelap. Tentu saja, tidak dapat dikatakan bahwa teknik itu lemah karena dia menyaksikan dengan tepat betapa hebatnya teknik pedang perpecahan energi ketika Su Qingxi mengeksekusinya. Dia saat ini memiliki 5 jenis teknik, teknik pedang dasar, teknik pedang perpecahan energi, teknik kontrol pedang, jari pedang Qi, dan langkah Gale. Salah satunya berada di peringkat bumi, satu di tingkat menengah dari peringkat mendalam, dan lainnya adalah teknik peringkat kuning bermutu tinggi. Bisa dibilang kualitas tekniknya tidak rendah. Namun, selain teknik pedang dasar, dia tidak memiliki pencapaian tinggi dalam diri orang lain, dan dia hanya dianggap telah mempelajari dasar-dasarnya. Sepanjang jalan, jika dia tidak mengembangkan teknik pedang dasar sampai pada titik itu seperti bagian dari nalurinya, dan jika dia tidak mengandalkan teknik peringkat tinggi ini, maka dia pasti akan tersingkir dari pagoda. Dahulu kala, ketika dia berpikir sampai di sini, Yang Ye menarik napas dalam-dalam dan tertawa getir sambil berkata, sepertinya aku masih memiliki banyak kekurangan. Menurut rumor, para jenius di antara para jenius berada di peringkat Ascension Ranking. Dengan kekuatanku saat ini, aku mungkin akan menjadi seperti semut bagi mereka. Yang Ye tidak pernah meremehkan peringkat kenaikan wilayah selatan. Yang Ye tidak tahu berapa banyak orang yang tinggal di seluruh wilayah selatan, tapi dia jelas menyadari satu hal. Pasti ada jenius mengerikan yang tak terhitung jumlahnya di wilayah selatan. Jika dia ingin menjadi terkemuka di antara para jenius yang mengerikan itu dan berjuang untuk masuk 5 besar, maka kesulitan untuk mencapainya benar-benar tak terbayangkan baginya. Dia sudah membual, dan dia bahkan akan mengatakan itu pada seorang cantik. Jadi, jika dia tidak bisa mencapainya, maka dia tidak hanya akan kehilangan dao kompanionnya, dia juga akan kehilangan muka. Jadi, dia harus keras dan tegas terhadap dirinya sendiri, hanya dengan tekanan barulah ada motivasi. Yang Ye tersenyum dan berhenti memikirkan masa depan. Sekarang, dia harus menghadapi kesulitan di hadapannya. Ada King Reng Dark Beast di level 20, jadi seberapa mengerikan level 21. Apakah dia akan berhenti di level 21 seperti si jenius dari ujian luar pengadilan terakhir? Yang Ye tidak memikirkannya lagi. Dia harus memulihkan energi mendalamnya sekarang. Dia tidak yakin dengan kemampuannya untuk menghadapi level berikutnya, tetapi dia tidak akan menyerah. Tidak peduli apa, dia ingin mencobanya, dan bahkan jika itu adalah Spirit Rank Dark Beast, dia tetap akan mencobanya. 4 hari telah berlalu sejak ujian luar pengadilan dimulai, namun bukan hanya orang-orang di luar pagoda yang tidak berkurang jumlahnya, semakin banyak orang berkumpul di sini. Terutama ketika berita tentang murid buruh di peringkat ke-8 dari alam fana naik ke level 20 telah menyebar. Bukan hanya murid pengadilan luar yang berkumpul di luar pagoda hamba pedang, bahkan beberapa murid buruh dari puncak buruh telah datang. Yang Ye masih menjadi murid buruh sekarang, dan murid buruh telah mengejutkan seluruh sekte pedang. Sebagai murid buruh juga, murid buruh di puncak buruh bahkan lebih bersemangat daripada murid pelataran luar lainnya. Para tetua dari pedang sekte tidak mengusir murid buruh itu karena orang aneh di pagoda hamba pedang adalah murid buruh sendiri. Sesuatu yang layak disebutkan adalah karena semua orang mengetahui bahwa orang di dalam pagoda hamba pedang adalah Yang Ye, beberapa orang di dalam sekte mulai berbicara tentang Yang Ye sebagai panutan sekte tersebut. Mereka punya alasan untuk menjadikan Yang Ye sebagai panutan. Misalnya, Yang Ye berasal dari keluarga miskin, mengalami kesulitan sejak usia muda, tidak pernah menyerah bahkan ketika ia diturunkan menjadi murid buruh, dan seterusnya dan seterusnya. Singkatnya, segala hal buruk tentang Yang Ye di masa lalu menjadi sangat berarti saat ini. Selain itu, Penatua Qian dipuji oleh semua murid karena memiliki mata yang penuh wawasan untuk membedakan seorang jenius, dan Penatua Qian berseri-seri saat mendengar ini. Saat ini, semua orang di luar pagoda hamba pedang sedang menonton apakah Yang Ye akan mampu memecahkan rekor dari ujian luar pengadilan terakhir dan membuat rekor baru. Di bawah tatapan antisipasi semua orang, Yang Ye membuka matanya di tingkat ke-20, dan kemudian ia melangkah ke tingkat ke-21.